Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Zouki, yang berada di luar aula utama, tiba-tiba menjadi sangat bersemangat saat melihat kesengsaraan Xuan Lei hari itu. Alam Mahayana, pemimpin geng telah menerobos ke alam Mahayana. Tubuh Zouki gemetar. Kalian pasti tahu kalau ada pemimpin geng di alam Mahayana, apapun kekuatan atau statusnya, geng Tianming mereka pasti akan bangkit di dunia surga dan bumi ini. Beberapa anggota geng Tianming lainnya juga sangat bersemangat. Saat ini, Chen Ping sudah sedikit bingung, dia memegang pedang pembunuh naga, menjaga telur makhluk roh, dan menebas dengan teknik pedang 9 bayangan. Ribuan energi pedang berubah menjadi naga emas dan langsung menuju kesengsaraan Guntur Tianxuan. Kesengsaraan Guntur Tianxuan bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan menyebar ke sekeliling. Zouki dan orang lain yang berjaga di luar langsung terlempar oleh aura ini, terbang beberapa mil sebelum berhenti. Seluruh puncak gunung sedikit bergetar, dan Seng Busi serta yang lainnya di tengah gunung semuanya tampak serius. Ini akan menjadi buruk. Bukankah ini orang bernama Qi Peijia yang menerobos ke alam Mahayana? Huo Feng berkata dengan cemas. Karena hanya Qi Peijia yang memiliki kekuatan tertinggi, bukan tidak mungkin seorang biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan bisa menerobos ke alam Mahayana dalam satu lompatan jika mendapat kesempatan atau ramuan ajaib. Setelah mendengar apa yang dikatakan Huo Feng, wajah semua orang menjadi semakin jelek. Jika Qi Peijia benar-benar menerobos ke alam Mahayana, maka mereka dan orang lain seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, tanpa tempat untuk lari. Di depan alam Mahayana, mereka yang berada di alam kesengsaraan seperti semut. Jika Qi Peijia menerobos ke alam Mahayana, bukankah Tuan Chen akan berada dalam bahaya? Kata Seng Jiahui, saya ingin mencari master. Huo Feng mulai merasa tidak nyaman dan ingin pergi ke puncak gunung untuk mencari Chen Ping. Huo Feng, jangan impulsif. Kami belum tahu bagaimana situasinya. Jika kamu naik dengan tergesa-gesa, kamu mungkin akan menimbulkan masalah pada Chen Ping. Mari kita tunggu di sini untuk melihat apa yang terjadi. Baiqian meraih Huo Feng. Huo Feng mengepalkan tangannya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Tuan, Anda pasti baik-baik saja, kalau tidak saya akan pergi bersamamu. Semua orang melihat ke puncak gunung, ada keheningan yang aneh antara langit dan bumi, dan tidak ada lagi kilatan guntur dan kilat di awan guntur. Bahkan tidak ada sedikit pun angin. Sepertinya seluruh dunia telah berhenti. Chen Ping melirik telur makhluk roh yang akan pecah, dan mengutuk dalam hatinya, jika kamu menetaskan monster kecil untukku, aku akan membakarmu sampai mati. Chen Ping sekarang menghabiskan hampir seluruh kekuatan spiritualnya untuk membantu telur makhluk roh melawan guntur. Jika makhluk roh yang menetas tidak memuaskan Chen Ping akan marah sampai mati. Di bawah keheningan Duan Zai, kesengsaraan Guntur Tianxuan yang kental runtuh. Chen Ping mengangkat alisnya, melompat, dan langsung menuju kesengsaraan Xuan Lei hari itu. Chen Ping akan menggunakan tubuh abnormalnya untuk melawan kesengsaraan Guntur Tianxuan. Zouki dan yang lainnya memandang Chen Ping yang tiba-tiba terbang ke udara, mata mereka membelalak karena terkejut. Mereka belum pernah melihat seorang biksu berinisiatif menghadapi bencana petir. Sungguh bencana guntur yang mengerikan. Saat ini, suara Qi Peijia datang dari belakang Zouki dan yang lainnya. Setelah mendengar ini, Zouki segera menoleh ke belakang. Ketika dia melihat Qi Peijia, dia tertegun sejenak. Geng, pemimpin geng, kenapa kamu ada di sini? Zouki bertanya tidak percaya. Qi Peijia mengerutkan kening dan berkata, mengapa saya tidak bisa berada di sini? Monster-monster itu tadi ternyata hanya ilusi, dan saya hampir terjebak di dalam. Bagaimana kamu keluar? Kata-kata Qi Peijia membuat Zouki dan yang lainnya bingung. Pemimpin geng, bukankah kita bersama-sama menerobos formasi ilusi? Dan kamu masih berada di aula itu untuk mengatasi kesengsaraan. Bukankah kamu sedang melawan kesengsaraan guntur sekarang? Zhou Qifeng bertanya dengan bingung.
Mengatasi kesengsaraan, Qi Peijia juga tercengang. Kemudian dia melihat ke arah Chen Ping di udara dan langsung mengerti, kamu telah dibodohi. Sayalah yang mengatasi kesengsaraan. Apakah kamu buta? Begitu Qi Peijia mengatakan ini, Zhou Qi dan yang lainnya melihat ke arah langit. Diketahui bahwa Chen Ping telah mengubah penampilannya saat ini, dengan baju besi emas menutupi seluruh tubuhnya, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Turun. Naga emas itu meraung dan bergegas menuju kesengsaraan Guntur Tianxuan, membuka mulutnya yang berdarah, dan benar-benar menelan kesengsaraan Guntur Tianxuan secara langsung. Manusia seutuhnya seperti dewa perang, matanya terbuka lebar, naga emas muncul di belakangnya, dan dia terus membuat naga mengaum. Mata Chen Ping bersinar, dan bintang asli di tubuhnya terus berkedip, bintang asal guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan asal mula guntur dan kilat juga melonjak dengan gila-gilaan. Kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap aura asli dalam kesengsaraan Xuan Lei hari itu. Melihat semua ini, Zhou Qi tercengang, dia tidak menyangka bahwa Qi Peijia ternyata adalah Chen Ping. Itu semua salahnya. Dia diserang monster saat itu. Dia sangat ketakutan hingga dia tidak menyadarinya. Qi Peijia juga terlihat bingung saat melihat ke arah Chen Ping di udara. Bagaimana mungkin? Dia hanyalah biksu tingkat pertama di alam melampaui kesengsaraan. Bagaimana dia bisa memicu kesengsaraan Guntur Tianxuan? Ini tidak mungkin. Apa yang terjadi? Siapa orang ini? Qi Peijia sedikit bingung. Sejak dia mengalami pertemuan tak terduga di Gua Menelan Iblis, dia selalu berpikir bahwa dia adalah orang paling berbakat di Gunung Tianmo. Tapi sekarang dia melihat Chen Ping, Qi Peijia menjadi sangat curiga. Kesengsaraan Guntur Tianxuan telah disempurnakan dan diserap oleh Chen Ping, awan guntur di langit perlahan menghilang. Saat awan guntur menghilang, seberkas cahaya warna-warni melesat langsung ke langit dari aula. Kecemerlangan warna-warni menyinari tubuh Chen Ping, menjadikan tubuh Chen Ping baju besi emas bahkan lebih mempesona. Chen Ping melihat ke bawah dan melihat cahaya warna-warni memancar dari telur makhluk roh. Chen Ping perlahan jatuh dari udara, dan setelah menarik napas panjang, dia menatap orang di depannya, anak nakal. Tepatnya, itu bukan lagi telur makhluk roh, tapi makhluk kecil yang hanya seukuran telapak tangan. Si kecil berbentuk seperti singa, dengan sesuatu seperti tanduk di kepalanya, dan seluruh tubuhnya berbulu. Binatang kilin kecil, lumayan. Chen Ping menoleh dengan hati-hati dan kemudian tertawa. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh binatang kecil kilin itu, tetapi begitu dia menyentuhnya, dia digigit oleh makhluk kecil itu. Aku menggigit jariku dan darah langsung mengalir keluar. Sialan! Aku tuanmu dan kamu menggigitku. Chen Ping dengan cepat menarik tangannya dan menatap binatang unicorn kecil itu. Binatang kecil kilin itu menjilat darah yang mengalir keluar dari Chen Ping, lalu meraung. Dengan tubuh sekecil itu, suara gemuruh bergema di seluruh puncak gunung, dan aura menakutkan hampir membuat Chen Ping jatuh ke tanah. Dan binatang kilin kecil mulai memancarkan cahaya keemasan, dan aura familiar mengalir ke arah Chen Ping. Bukankah ini nafasku? Chen Ping tertegun sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa binatang kilin kecil yang baru saja menggigitnya sedang mencoba menelan darahnya dan mengenali tuannya, sehingga binatang kecil kilin itu akan memiliki aura Chen Ping. Maaf, aku salah menyalahkanmu, tapi tubuh kecilmu tidak bisa dijadikan tunggangan. Bagimu, aku hampir kehabisan tenaga, dan sekarang aku bahkan tidak punya kekuatan untuk berjalan. Chen Ping mengambil binatang unicorn kecil itu di tangannya dan berkata tanpa daya. Binatang kilin kecil itu benar-benar menjulurkan lidahnya ke arah Chen Ping, berbalik dan berlari kembali ke ring penyimpanan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa tersenyum tak berdaya dan tidak mempedulikannya. Dia tidak bisa membiarkan binatang unicorn seukuran telapak tangan menggendongnya. Simpan saja untuk saat ini dan itu akan tumbuh seiring waktu. Saat saya memiliki tunggangan binatang spiritual, saya khawatir saya harus bertarung di dunia surga dan manusia.
Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir indah, nafas berbahaya datang. Qi Peijia berada di luar aula utama dan menyaksikan Chen Ping melawan kesengsaraan guntur misterius hari itu. Dia juga mendengar auman binatang buas datang dari aula utama, yang membuat Qi Peijia curiga, jadi dia ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi aula utama, situasi. Chen Ping segera merasakan bahwa ini adalah aura Qi Peijia, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Ketika dia lemah sekarang, meskipun dia telah menyerap asal mula guntur dan kilat dalam kesengsaraan guntur Tianxuan, dengan mengandalkan kekuatan asalnya, tidak mungkin dia bisa mengikuti Qi Peijia untuk melawannya. Tepat ketika Chen Ping bingung, dia tiba-tiba menemukan tripod tembaga yang telah menyerap semua cairan peri. Awalnya ada cairan peri di dalam kuali perunggu, tapi sekarang telah diserap oleh telur makhluk roh, tapi kuali perunggu itu masih ada. Kuali tembaga yang dapat menyimpan cairan abadi pasti merupakan harta karun. Chen Ping berencana untuk memasuki kuali perunggu sendiri sehingga kesadaran Qi Peijia tidak dapat mendeteksinya. Ketika Chen Ping kembali, alasan mengapa Qi Peijia tidak langsung masuk mungkin karena dia dikejutkan oleh badai petir tadi dan auman binatang kilin tadi. Qi Peijia tidak mengetahui situasi di aula, jadi dia tidak berani terburu-buru masuk. Sekarang selama Chen Ping menyembunyikan dirinya sehingga Qi Peijia tidak dapat mendeteksinya, Qi Peijia tidak akan mengetahui situasi sebenarnya di aula dan tidak akan berani masuk. Mari kita menakuti Qi Peijia dulu. Chen Ping sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Tubuh Chen Ping melompat ke dalam kuali perunggu, sisa energi abadi di kuali perunggu menyelimuti Chen Ping, dan cahaya putih sebenarnya terpancar dari kuali perunggu. Chen Ping melihat ke sepanjang cahaya putih dan menemukan ada kata-kata yang terukir di sekitar tripod perunggu. Chen Ping mengulurkan tangan dan menyentuh keempat dinding kuali perunggu dalam sekejap. Lampu peri suci menyala di sekitar kuali perunggu, dan seluruh aula diselimuti oleh cahaya peri. Ditambah dengan kabut peri yang mengelilingi aula utama saat ini sepertinya adalah istana Ling Qiao di dunia peri. Qi Peijia dan Zhou Qi langsung tercengang. Cahaya abadi bersinar dari tripod perunggu. Seluruh tubuh Chen Ping terbenam dalam cahaya peri, dan area sekitarnya berubah menjadi hamparan putih yang luas. Tidak ada jejak tripod perunggu di manapun. Tepat ketika Chen Ping bingung dan tidak tahu di mana kedalamannya, gelombang panas menyapu ke arahnya. Datang. Setelah gelombang panas, seorang lelaki tua yang seluruh tubuhnya terbakar api perlahan muncul. Di bawah api di sekujur tubuh lelaki tua itu ada jubah Tao berwarna merah cerah, yang sedikit menyilaukan. Siapa kamu? Chen Ping langsung meningkatkan kewaspadaannya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi melihat Chen Ping dari atas ke bawah, dan setelah sekian lama, dia tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyangka bahwa orang yang akan mewarisi warisan saya adalah klan naga, klan emas yang paling mulia. Klan naga, lupakan saja, karena aku meninggalkan warisanku di sini, siapapun yang menemukannya lebih dulu harus mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu melambai pelan, dan api di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bentuk berbagai binatang, dan masih terus berubah. Chen Ping memandang lelaki tua yang bertingkah seperti pemain sulap itu dan bertanya dengan tidak sabar, siapa kamu? Apakah bermain api adalah warisanmu? Jika dia bermain api, aku akan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, bintang asal mula api bersinar, dan bola api tertinggi menghantam telapak tangan Chen Ping. Melihat api di tangan Chen Ping, lelaki tua itu tampak sedikit terkejut, api pamungkas iblis. Kamu sebenarnya masih memiliki api pamungkas iblis di tubuhmu. Sepertinya aku perlu memeriksanya dengan cermat. Orang tua itu melambaikan tangannya langsung ke arah Chen Ping, dan bola api mengelilingi Chen Ping. Dan api di tangan Chen Ping, seperti seekor tikus yang bertemu kucing, mulai melemah terus-menerus, dan akhirnya padam di tangan Chen Ping. Lagi sibuk apa? Chen Ping terkejut. Dia menemukan bahwa metode apapun yang dia coba, dia tidak dapat menghilangkan api di sekujur tubuhnya. Orang tua itu tidak berbicara, tetapi setelah beberapa saat, apinya perlahan padam.